Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sugeng Triswahyono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Lusmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mustika Arum. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 1 Lusmana. Selamat siang, Bu Arum. Selamat siang, Pak Sugeng. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Baik, Bapak. Adapun tujuan yang dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu? Oke, Bapak baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu satu, melalui kegiatan mengamati gambar, mendengarkan video, dan kegiatan demonstrasi, siswa itu dapat membandingkan antara pecahan dengan pembilang satu. Melalui kegiatan diskusi, siswa juga dapat membuat pecahan dengan pembilang satu, Bapak. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Kalau untuk area pengembangannya, yaitu pengembangan pengetahuan tentang pecahan melalui model pembelajaran problem based learning, Pak, sama diskusi kelompok, lalu penugasan dan tanya jawab. Kemudian pengembangan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, Bapak. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah di bagian aspek pengetahuan dan minat pada siswa ya, Bu. Saya ingin mendengar bagaimana strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari metode, model, ataupun media pembelajarannya. Kalau untuk metode, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar siswa dan juga penerapan KSE dalam pembelajaran. Kemudian diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah problem based learning atau PBL ya, Pak. Dan media pembelajaran yang saya gunakan itu ada gambar, ada video, pembelajaran, dan benda-benda di sekitarnya, Pak. Baik, jadi strategi yang akan Ibu terapkan di kelas adalah metode pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar siswa dan juga penerapan KSE dalam pembelajaran. Kemudian diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Untuk model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dan media pembelajaran digunakan adalah gambar, video pembelajaran, dan benda-benda di sekitar. Begitu ya, Bu? Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam ke berapa? Saya akan melaksanakannya di hari Rabu di kelas 4 pada jam ke-1 sampai jam ke-2, Pak. Baik, besok hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu dan akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baik. Dan nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi, kita akan adakan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Begitu ya, Bu? Baik, Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran, metode, model, dan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti saat mengajar di kelas, Pak. Baik, Bu, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Dan sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas besok di hari Rabu ya, Bu. Baik, Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak
boleh negara, boleh provinsi, boleh kecamatan, boleh kota, boleh nama tempat yang lainnya. Paham? Paham. Diingatkan kalau teman kalian tidak paham. Siap ya? Siap. Sip. Sekarang tanggal berapa? 10. Mulai dari A. Arfan Abdul Hafiz, Aji Barang Bojo, Alfano A. Arab Saudi Bojo, Bulan Hari Pratama. Oke Bojo, Fadil Hana B. Brazil Bojo, Fadil Amalul B. Bojo, Ferda Abiyatama B. Good job. Ayo Fabrise. Good job. Said D. Ayo D. Pas. Oke. Muhammad Al D. Emma good job. Nabila E. Apa Nabila E? Pas. Ozan F. Pas. Naila F. Filipina good job. Saraya G. Pas. Yafido H. Hawaii good job. Yasmina H. Hongkong good job. Krishna I. Ya. Salsa I. Semangat. Widyatama J. Widyatama Widyawati Bang. Widyawati J. Jerman Tatang J. Jemaah
Fadli, Zaid, Nabila, Ozan, Naila, Saraya, Davido, Yasmina, Risa, Salsa, Vidya, Yorana. Ya, sudah. Sudah semuanya? Lanjut. Oke, sekarang baru tanya hari ini siapa yang memilih emoji senang? Terus semuanya senang? Alhamdulillah. Kalau senang kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, baru mau tanya kalau ini emoji apa ya? Sedih. Kalau sedih, aku sedih. Sedih, aduh, gitu. Oke, baru tanya kalau kalian sedih apa yang kalian lakukan? Menangis. Kalau menangis? Menyendiri, wadah menyendiri. Oke, kalau sedang sedih tidak apa-apa, silakan bersedih. Tetapi setelah itu kita harus semangat kembali, harus senang kembali. Iya apa tidak? Setelah sedih harus apa? Senang kembali. Terus yang kedua ini, siapa yang biasanya ini? Ini apa ini? Marah. Siapa biasanya marah siapa? Ya, semua orang pasti pernah marah. Aku juga pernah marah. Tetapi kalau marah kita harus bagaimana? Istighfar. Bagaimana bunyi istighfar? Iya, kalau marah istighfar. Bagaimana jabatan istighfarnya? Good job, pintar. Nah, kalau setelah marah kita jangan lupa harus bahagia. Tadi menangis sedih. Ini sedih. Coba yang punya mana? Ini ya. Kalau ini kecewa. Ini juga bisa sedih ya, Pak. Nah, ya jadi ini kan sudah sangat-sangat sedih, kecewa dan menangis. Itu di sini yang sering menangis siapa? Ya, keluar. Oh iya, tidak apa-apa. Namanya juga manusia. Sama juga suka menangis. Iya. Sama, Bor juga suka menangis. Namanya manusia punya air mata. Apa guna air mata? Ya untuk menangis. Tidak apa-apa. Kita stabil. Ya semua pasti sudah pernah menangis saat kalian bayi apa kalian langsung ya tidak. Pasti saat bayi kalian akan menangis dahulu.
di sini sudah mempunyai 3 kata nih. Ada yang bilang perperan, betul, betul. Ada yang bilang tafsiran, juga betul. Ada yang bilang ada pembilang dan penyebut. Nah, untuk lebih memahaminya, nanti kita belajar pecahan melalui kelompok masing-masing. Bu Aru bagi dulu ya kelompoknya ya. Kelompok pertama dari Mbak Emas nanti ini semuanya keluar dulu. Yang duduk di sini yang hidup Bulan, Fadil, Nabila, Vidya, Fadri, dan Rizka. Tasnya di bawah tasnya, bukan tasnya, tapi tasnya yang di bawah. Sekali lagi baru bilang yang hidup Bulan, Fadil, Nabila, Vidya, Fadri, dan Rizka. Yang kedua sini Alun, Naila, Al, Saraya, Bu Arum sudah membagikan 3 kelompok. Apa nama kelompoknya ya? Kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari halo Mas Al, Mas Nathan. Dengarkan dulu sebentar ya. Bisa minta tolong dengarkan dulu sebentar? Bisa. Kelompok 1 terdiri dari Yafido, Bulan, Fadil, Nabila, Video, Fadli, dan Rizka. Yaitu kelompok namanya kelompok visual. Kelompok apa? Visual. Oke, yang kedua Alun, Naila, Al, Saraya, Nathan, dan David namanya kelompok audio. Ya, audio. Terus kelompok 3 Amanda, Yasmin, Salma, Mausa, dan Zaid. Itu namanya kelompok kinestetik. Kelompok apa? Kinestetik. Ya, sekarang Bu Arum mau mengelompokkan dulu. Nah, di sini mau yang mana ya?
Kalau ada teman sedang di depan kita
Ya, hasilnya mana? 1/2 mana? Yang maju. Baik. 1/2, lalu 1/3 maju, lalu 1/4 mana berarti? Nah, lalu 1/6. Perhatikan, ini hasilnya. Ini hasil dari yang paling besar ke yang paling kecil ini. Berapa Pak Agus Zaid? 1/2, mana? 1/3, mana? 1/4. Kalau ini si Jasmine 1/6, satunya mana? Nah, 1/6. Ini. Terus diurutkan lagi dari yang apa? Ya. Ya, yuk. Diurutkan dari yang paling kecil, berarti maju lagi ya, 1/6. Maju 1/6. Dilihat kayak gini. Ya, 1/4 mana? Ya, tuh. 1/3 dan ya, udah 1/2. Tepuk tangan buat kelompok kita. Kelompok visual, silakan. Yuk, semuanya perhatikan ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya siapa saja Pak diperkenalkan? Nabila, Bulan, Rizka, Widya, Ridho, ya. Mengurutkan dari yang mana sampai mana? Oke, mengurutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Yang dibagi nanti maju ya. Pertama, 1/6 maju ke belakang. Lalu 1/4. Kasih tahu teman-temannya. Lalu 1/3. Lalu 1/2. Nah, ini berarti diurutkan dari yang mana ke mana, Mbak? Betul atau tidak? Betul. Jawaban dari sini, Bil. Oke. Sekarang diurutkan dari yang apa lagi? Ya, yang terbesar dan yang kecil. Sama apa? Sini Bil, maju. 1/2, terus stop 1/3 ada Mbak. Ya. Lalu oke, diurutkan dari yang paling besar. Berapa saja tadi? Kamu pegang cara kamu berapa ini? 1/2, 3. 1/3 ya Ridho. 1/4 Jasmine. Betul atau tidak? Betul. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk ya, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit. Terima kasih untuk kelompok visual, audio, dan kinestetik. Berarti kalian sudah mengetahui apa sih itu pecahan dan mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil.
berikutnya, ini soal evaluasi mandiri. Bu Arum mau tanya untuk terakhir kalinya. 1/2 dengan 1/3 besar mana? 1/2. Kalau pecahan berarti titik-titik per titik-titik. Yang di atas disebut apa? Pembilang. Yang di bawah penyebut. Oke, sekarang dikerjakan satu-satu ya.
Ya, halo. Perhatikan baru dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? Pecahan. Pecahan. Kalian sudah tahu bahwa pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang dimana angka yang di atasnya itu disebut apa? Kalau bilang yang bawah, tadi udah tahu ya, mana yang sepertiga, mana yang seperdua, mana yang seperenam, sudah tahu? Lalu kamu tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini pembelajaran pecahan? Senang semua, kok ada yang sedih? Ada yang sedih apa ada yang menangis tadi? Sedihnya kenapa ada yang sedih? Capek, Masya Allah, habis capek. Capeknya kenapa baru tanya dulu? Oh bingung, iya nggak apa-apa yang namanya belajar. Pasti pertamanya tidak tahu. Mas Hafiz, kalau pertamanya bingung tidak tahu, setelah pembelajaran apakah jadi tahu? Jadi tahu, berarti perasaan sedih itu berubah menjadi perasaan apa? Jawab tepuk tangan dulu buat Mas Hafiz. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pecahan atau matematika pada hari ini, Bu Arum mau tanya, ada yang tahu lagu Guri Patul? Kita bernyanyi dulu ya, lagu Guri Patul ya. Dimulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, ingat-ingat, hari ini mengurutkan pecahan. Kalau besok pelajaran selanjutnya adalah menyamakan penyebut pecahan. Apa ya? Hari ini pelajarannya mengurutkan. Besok adalah menyamakan. Lagi-lagi hari ini pelajarannya tentang apa? Pecahan itu diapakan? Diurutkan dari yang apa ke apa? Kecil ke besar atau dari yang besar ke kecil. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri pembelajarannya dengan lafal hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Sugeng Tris Wahyono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Lesmana, Kabupaten Banyumas. Saya masih ditemani oleh Ibu Mustika Arum Handayani yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Ulil Azmi sebagai pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 11. Bapak Ulil, apa kabar? Baik. Ibu Arum, apa kabar?
Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Arum terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah kita lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Alhamdulillah saya sangat senang sekali Bapak karena kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Baik, apa harapan Ibu dari percakapan pasca observasi ini? Harapan saya itu bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam kegiatan pembelajarannya Pak. Baik, jadi Ibu ingin memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam kegiatan pembelajaran, gitu ya Bu? Iya Pak. Baik, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau tahapan saya itu pertama membuat perangkat pembelajaran berupa modul ajar, di mana langkah-langkah pembelajarannya itu sudah tertera di situ. Untuk area pengembangan yang pertama pengembangan pengetahuan tentang pecahan melalui modul pembelajaran problem-based learning, diskusi kelompok, penugasan, dan tanggung jawab. Terus yang kedua itu adalah pengembangan minat dari keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Baik, berarti area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, minat, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Di area pengembangan tersebut, apakah sudah berhasil atau belum, Bu? Menurut saya untuk area pengetahuan sudah berhasil, anak-anak sudah bisa membandingkan dan memberikan pecahan dengan baik. Namun di area minat dan keterlibatan siswa masih ada beberapa kekurangannya, Pak. Jadi area pengetahuan sudah berhasil, namun masih kurang di minat dan keterlibatan siswa ya, Bu? Iya, Pak. Menurut Ibu, apa sih kekurangan di area minat dan keterlibatan siswa dan kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran? Kekurangan yang dihadapi masih ada anak yang terlihat itu kurang berminat dan juga ada anak yang masih kurang terlihat dalam diskusi kelompok. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mengapa mereka kurang berminat dan kurang terlibat dalam diskusi kelompok misalnya? Mungkin karena media pembelajaran yang saya sediakan itu kurang Pak. Misalnya laptop yang saya sediakan hanya bisa satu laptop untuk satu kelompok, sehingga ada anak yang merasa kurang nyaman dalam menonton video dan meminta satu laptop satu anak, dan juga alat peraga yang saya sediakan juga harus lebih bervariatif lagi sehingga anak itu lebih berminat dan tertarik dalam belajar. Kemudian untuk keterlibatan siswa masih ada siswa yang kurang terlibat atau kurang aktif dalam diskusi kelompok karena masih ada siswa yang mendominasi dan kurang menghargai pendapatnya anak-anak Pak. Sehingga anak yang tidak dihargai itu merasa minder dan lebih baik diam. Jadi menurut Ibu kekurangannya di media, alat peraga seharusnya lebih bervariatif dan kesadaran sosial dan keterampilan relasi siswa harus ditingkatkan, begitu ya Bu? Jadi sekarang apa rencana Bu Arum untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya dalam menyediakan media pembelajaran yang cukup, alat peraga yang bervariatif, serta menekankan KSE, terutama di aspek kesadaran sosial sama keterampilan berrelasi. Wah, bagus sekali rencana Bu Arum, mudah-mudahan berhasil ya. Semangat terus Bu. Terima kasih Pak Sugeng. Kira-kira kapan nih rencana Bu Arum akan dilaksanakan? Mudah-mudahan mulai besok Pak saya akan menerapkan rencana di kelas saya. Apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Bu Arum ini? Jika minat siswa dalam belajar itu meningkat, sama keterlibatan siswanya juga meningkat, dan rata semuanya aktif, insya Allah itu Pak keberhasilannya. Jadi ukuran keberhasilan Bu Arum adalah jika minat siswa dan dalam belajar meningkat dan juga keterlibatan siswa dalam belajar merata dan semua aktif ya Bu. Apa komitmen Bu Arum terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu menjadi guru yang baik bagi murid saya dan memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar. Wah, bagus sekali komitmen Bu Arum untuk menjadi guru yang baik bagi murid dan memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar. Kira-kira siapa sih yang dapat membantu Bu Arum dalam menjaga komitmen? Tentu saja dukungan dari kepala sekolah, teman-teman sejawat, dan juga murid-murid Pak. Ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Semangat terus. Saya percaya Ibu pasti bisa menjadi guru yang baik bagi murid-murid. Terima kasih Bu Arum. Amin Bapak, terima kasih juga. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ulil Azmi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Sugeng dan Bu Arum.
secara hasil percakapan sudah sangat baik, itu terkonsep dan harapannya ke depan percakapan itu bisa lahir secara natural dan itu benar-benar bisa diaplikasikan menggunakan cara nyata dan itu bisa digunakan selepas panjenengan melaksanakan pembelajaran. Kuncinya adalah untuk di pasca pembelajaran ini yang biasa saya tanggapi itu kaitannya pertama refleksi. Jadi refleksi itu merupakan hal yang sangat vital sekarang dalam pembelajaran. Ibaratnya refleksi itu adalah pisau yang tentunya bisa kita asah selalu agar kita mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik. Itu ada kata kita dari pasca ini refleksi itu merupakan hal yang sangat vital yang harus Pak Sugeng maupun Tuhan itu selalu lakukan, terutama setelah pembelajaran pun dalam kumpul seperti itu silakan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pasti dalam pembelajaran akan menemui banyak tantangan. Tantangan itu yang silakan untuk bisa selalu dicarikan alternatif solusi, dan paling utama adalah dalam kegiatan belajar adalah tindak lanjut. Terkadang RTL itu bisa kita teoritiskan tapi tindak lanjutnya itu jarang ataupun bahkan tidak pernah kita lakukan. Padahal kita tahu apa kelemahan kita, apa kendala kita, tapi setelah lepas itu ya hanya sampai di tahu tapi tidak kita tidak lanjutin untuk yang tahu itu benar-benar dijadikan pembelajaran di pembelajaran selanjutnya. Sehingga harapannya ketika kita melaksanakan refleksi, kemudian tantangan-tantangan yang muncul itu disolusikan dan benar-benar ditindaklanjuti, pembelajaran baik Pak Sugeng selaku calon guru penggerak maupun Bu Arum yang dipilih oleh Pak Sugeng sebagai rekan di kegiatan supervisi ini selalu mendapatkan upgrade pembelajaran, dan anak utamanya sebagai sasaran adalah semakin mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Mungkin itu Pak Sugeng tanggapan dari saya. Baik, terima kasih atas umpan baliknya dan juga tanggapan-tanggapan di percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ulil Azmi dan kepada Ibu Arum selaku teman sejawat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.